Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai seperti biasa, Pak Teguh minta dibimbing doa oleh ketua kelas terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas. Semoga dalam 2 jam ini kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu. Baik anak-anak, Pak Teguh minta kira-kira yang nggak berangkat siapa? Ada nggak? Ada berapa siswa? Atas nama? Udah dicatat di jurnal belum? Belum ya. Atas nama siapa? Adi. Aisyah. Ania. Fadil kenapa? Fakir. Aisyah. Fakir. Raina. Aisyah. Baik. Semoga diberi kemudahan kesehatan semuanya ya. Dan bagi kalian semua yang dalam kondisi sehat, jaga kondisi badan kalian, terutama ketika sudah pulang. Ya, tidak usah bermain yang tidak ada manfaatnya. Masih ingat dengan salam Indonesia hebat? Gimana salamnya? Salam Indonesia hebat. Apa? Sehat, cerdas, dan berkarakter. Pak Teguh contohkan ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter ya. Semuanya yang kompak ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Yang sedian, yang semangat ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Ya, kalau mau cerdas, kalau mau punya karakter, profil pelajar Pancasila diawali dengan sehat terlebih dahulu. Oleh karena kalian harus sehat. Kalau mau belajar, awali dengan sehat. Ya, sehat jasmani, rohani, dan lingkungan. Ya, sekarang kalian lihat kanan kiri, bawah yang ada kertas, ada kecil diambil terlebih dahulu, dibawa ke luar ya. Kalau yang pasir-pasir nanti istirahat, yang beda mohon disapu ya. Ya dibuang di luar ya. Silakan dibuang di tempat sampah. Yang di bawah Mas ada. Ya baiknya jangan pusing-pusingan, langsung diambil aja. Ya. Ini minta tolong. Di bawah.
dimudahkan ya. Baik anak-anak, sudah kenal ya? Sudah ada namanya tuh, Arif Bono. Seakan-akan sudah kenal ya. Yang laki-laki patut dipanggil Mas Ganteng, yang perempuan Mbak Cantik. Oke, Mas Ganteng dan Mbak Cantik semuanya. Kemarin kalian matematika sudah belajar terkait dengan bilangan berpangkat. Apa saja yang sudah kalian pahami di bilangan berpangkat? Atau merasionalkan bilangan berpangkat, rasionalkan. Terus apa lagi? Ayo. Sifat-sifat, belajar sifat enggak? Belajar. Kalau ada sifat bilangan berpangkat dikali, tapi nanti pangkatnya diapakan? Ditambah. Betul? Betul. Kalau bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. Ya, mari kalian belajar itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini Pak Teguh akan mengajarkan kalian terkait dengan bentuk akar. Tahu bentuk akar? Bentuk akar tahu? Pernahkah kalian menghitung luas persegi? Nah, adakah di situ bentuk akar? Pernahkah kalian mencari sisi jika diketahui luas persegi? Nah, adakah bentuk akar di situ? Ada, ya. Bentuk akar sebenarnya sudah ada dari SD. Ya, ketika kalian menghitung luas bangun datar, ya, entah itu segi atau juga segitiga. Pada saat kelas, bukan kelas 7 ya, tapi nanti setelah ini. Setelah ini nanti kalian belajar terkait dengan teorema Pythagoras. Itu juga nanti ada bentuk akar. Ya. Tuh, baik. Baik, ada literasi dulu ya. Silakan kalian siapkan posisi duduk dengan baik. Kita akan literasi. Ada tayangan video. Nanti Pak Teguh minta Mbak Cantik atau Mas Bega, Mas Ganteng untuk menceritakan apa sih yang termuat dalam video. Ya.
suatu bandara di suatu bandara ada seorang ibu-ibu sedang mau berangkat ya. Sebelum menunggu atau sebelum dipanggil ya, beliau itu membeli cemilan untuk dimakan sambil menunggu di tempat tunggu. Ya, beliau beli, membawa tas, di saku, dan beliau mengambil sebuah buku dan duduk melihat ada kursi meja dan kursi kosong. Kursi yang sebelah dipakai oleh seorang laki-laki. Duduklah si ibu itu sambil membaca buku dan memakan cemilan. Satu dimakan, ternyata yang laki-laki ikut memakan. Satu yang laki-laki ikut makan. Seterusnya sampai tinggal satu biji. Satu biji itu ibu itu merasa dongkol. Ngapain sih bapak ini? Itu jajan saya kenapa diambil, kenapa dimakan? Saya mau ngetes coba. Tinggal satu, apakah dimakan? Ternyata laki-laki itu mengambil terus dipotong jadi dua. Yang potongannya ditaruh lagi di situ dan separuhnya dimakan oleh si laki-laki. Dengan sangat jengkelnya perempuan itu bertugas sambil tas sambil langsung pergi meninggalkan tempat. Ternyata ketika sudah tiba duduk di masuk ke pesawat, duduk si perempuan itu, ternyata beliau merobos saku. Ternyata cemilannya masih ada. Jadi cemilan siapa yang dimakan? Cemilannya si bapak. Nah, ibu itu merasa malu semalu-malunya. Ternyata apa yang dongkolkan dalam hati ternyata adalah kelakuannya. Nah, dalam momen ini ada 4 hal yang tidak bisa terulang. Itu yang pertama, batu yang dilempar ke laut. Bisakah terulang? Tidak bisa diambil lagi. Karena itu Pak. Terus yang kedua adalah kata-kata setelah diucapkan. Ya, ini ingat-ingat ya Pak, bagi kalian harus jaga lidah, jaga ucapan. Jangan sampai kalian dengar, oh si A itu kayak gini, kamu langsung menjas itu anak tidak baik. Jangan, ya. Itu kalian harus berhati-hati. Terus apalagi? Yang ketiga, kesempatan setelah berlalu. Nah, sekarang adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Pak Tuku dan buat kalian semua. Kenapa? Karena kalau tidak hari ini, Pak Tuku tidak bisa mengajar di SMP 10. Ya, kalau tidak hari ini, Pak Tuku tidak bisa mengajar anak-anak SMP 10 yang cerdas, yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Nah, makanya hari ini Pak Tuku memanfaatkan waktu supaya mungkin, dan Pak Tuku sudah minta kepada kalian juga sama. Jangan sampai menyanyiakan momen kesempatan ini. Ya. Terus yang keempat adalah waktu setelah beranjak waktu sekarang setelah beranjak pergi. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalian semua hari ini menjadi murid model dari pembelajaran mendalam dan murid-murid pilihan. Tepuk tangan buat kalian semua. Dan mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin dan dengan
bisa paham? Kalau tidak paham nanti tanyakan. Ya, baik. Sekarang itu tadi sekedar buka ya. Nah, tujuan belajar hari ini ngapain sih? Waktu kesini ngapain sih? Jauh-jauh dari Mata dan kesini ngapain sih? Hanya dua. Satu mau menerapkan pendekatan e-learning dengan metode PBL pada kalian semua dengan tujuannya dua. Kalian harus bisa menyederhanakan bilangan sudut akar, dan yang kedua merasionalkan bentuk akar dalam waktu 2 jam pertemuan. Apa tujuannya? Menyederhanakan bentuk akar dan merasionalkan. Itu dua. Kenapa sih Pak kita belajar itu Pak? Manfaatnya apa Pak? Anak-anak semua, kalian belajar bentuk akar ini bukan cuma pada pelajaran matematika. Bilangan berpangkat bentuk akar bukan ada pada matematika saja. Di IPA, ada kan dari IPA? Jarak bumi ke matahari berapa? Saya tahu? 150 juta. Pintar nih. 150 juta kilometer. Pintar, tepuk tangan buat kalian semua. Ya. 150 juta kilometer itu bisa ditulis dengan cara sederhana dengan menggunakan bilangan berpangkat. 150 juta kilometer kalau dijadikan bilangan berpangkat menjadi berapa? Ada yang bisa? 1,5 dikali 10 pangkat 10 pangkat Mas Ganteng? Ya, itu salah satu dari manfaat ya. Ini di IPA, di IPS. Sekarang di IPS ada yang bisa menyebutkan? Kalian belajar peta? Peta itu di pojok ada tulisan apa? Skala, betul. Biasanya skalanya 1 banding berapa? 100.000. 1 banding 100.000. 1 itu artinya apa sih? 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm di permukaan atau di dunia nyata. Ya, jadi 1 banding 100.000 itu sama saja dengan 1 cm di peta sama mewakili 100.000 di dunia nyata. Itu pada IPS. Nah, 100.000 itu juga bisa dijadikan bentuk pangkat. Adik-adik, ini bukan cuma pada SMP. Nanti kalian saat SMA ada yang namanya bentuk eksponen. Bentuk eksponen itu sama saja dengan bilangan berpangkat. Ada juga nanti peluruhan pertumbuhan pada IPS atau sosiologi. Belajar terkait dengan ini juga, bentuk pangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oleh karenanya, materi ini penting atau tidak? Penting untuk jauh ke depannya. Kalian masih SMP, maka ilmu-ilmu dasar ini dasar ya, harus kalian pahami. Siap ya? Baik, siap. Itu manfaatnya. Baik, nanti rencana kita selama 2 jam kita akan berkelompok. Karena PBL Problem Based Learning itu dengan kelompok diskusi, ada kelompok nanti kalian berdiskusi. Terus ada presentasi dan konfirmasi. Yang seperti ini sudah biasa kalian lakukan tidak? Ya. Nah, oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Nanti punya kelompok sendiri? Punya, tapi nanti Pak Teguh ya untuk mengirim waktu, nanti Pak Teguh aja yang membantu ya. Nah,
ada soal. Ingat kembali sifat perkalian dan pembagian. Bacanya apa ya? Yang keras? Bacanya apa enggak? Mas ganteng. Apa enggak? Sama dengan angkanya diapain? Ditambah. Sekarang pembagiannya dibaca mas, yang paling pojok mas, yang keras. A pangkat M dibagi. Ulangi. Sama dengan yang perubahan hasilnya A pangkat M dikurangi M. Kemarin belajar ini ya? Ya. Baik. Sekarang yang bentuk akar. Ini dibaca apa? Akar 4. Akar 4 jawabannya berapa? Kenapa tahu 2? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Perkalian ini akar ini sama saja dengan akar pangkat berapa sih? Akar pangkat 2. Betul. Akar pangkat 2 itu tidak ada tulisan 2-nya di sini. Ya, ini kesepakatan matematika. Akar kuadrat itu tidak ada pangkat 2. Tapi kalau akar pangkat 3 ada. Akar pangkat 4 ada. Ya, jadi lebih dari 2 itu ada 3 ya, 4 dan seterusnya. Tapi kalau kuadrat itu tidak ada. Sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi akar kuadrat dari 4 adalah 2 kali bilangan berulang. Ini kan 2 kali berulang ya? Benar? Yang ketika dikalikan hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar. Gitu. 2. Sekarang akar 9. Kira-kira di dalam akar itu berapa? 3 pangkat 3 pangkat 3 apa 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 kali 3 9. Bilangan berulang 2 kali. Jika dikalikan hasilnya adalah yang di dalam akar. Itu ya. Oke, akar 16. 4 kuadrat 4. Nah, sekarang Pak mau tanya. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Tahu 2 dari mana? Betul. Berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena apa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, dari 2 materi ini ya. Ini kan akar pangkat 3. Berarti yang di sini berulangnya berapa kali? 3 kali. Kalau pangkat 4 berarti berulangnya berapa kali? 4 kali dari materi ini. Jadi definisi dari bentuk akar itu apa menurut kalian? Kalian berulang. Akar kuadrat. Sekarang akar kuadrat. Arti dari akar kuadrat. Arti dari akar kuadrat ini perkalian berulang sebanyak 2 kali. Yang hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar. Ya betul. Baca apa namanya? Mbak Wiwit, tepuk tangan buat Mbak Wiwit. Ya. Sekarang yang akar pangkat 3. Apa itu akar pangkat 3? Bilangan. Nggak usah. Itu yang keras.
akar pangkat 3 bilangan berulang 3 kali dengan yang menghasilkan angka di dalam akar. Betul ya. Jadi kalau bilangan akar pangkat 3 berulangnya berapa kali? 3 kali. Tepuk tangan buat Mas. Yang namanya siapa Mas? Fadil. Fatin. Mas Fatin. Tepuk tangan dulu buat Mas Fatin. Baik, baik semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Ya, kayaknya ngantuk semua. Berdiri semuanya. Ayo yang laki-laki berdiri. Tangannya ke depan ke atas semua. Ayo tangannya ke atas. Kalian teriakan wah gitu ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk lagi. Ditekan biar punggungnya tes lagi. Baik, itu paham terkait dengan definisi? Nih, definisinya. Bilangan yang jika dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Kalikan akar pangkat 3, bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sekarang sifatnya. Sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar ada 2. Akar A dikalikan akar B sama dengan akar A. Tinggal dikalikan saja. Dengan syarat A-nya lebih sama dengan 0. Tapi boleh lebih atau sama dengan 0. B-nya juga sama, lebih atau sama dengan 0. Ya. Jadi kalau A dengan B-nya negatif 1, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak kalau A-nya negatif 1? Tidak boleh, kenapa? Karena disuruhnya lebih dari ini perkalian. Sekarang pembagian. A-nya lebih atau sama dengan 0, B-nya lebih dari 0. Berarti B-nya boleh 0 tidak? B-nya yang ini, yang bawah boleh 0 tidak? Tidak. Ya, jadi kalau pembagian atasnya boleh 0 tapi bawahnya tidak boleh. Kenapa sih kok tidak boleh 0? Ya. Semua bilangan jika dibagi 0 maka hasilnya adalah berapa? Yang terasin. Oh, kurang tepat. Tadi ada jingle. Tadi ada. Bilangan, semua bilangan jika dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Coba nanti kalau di HP, di kalkulator juga sama. Kadang juga error. Ya. Baik, ini sifat. Jadi kita belajar dua. Kita tulis ya. Yang pertama ini jadi yang pertama definisinya. Ini sama saja dengan dibaca apa ya? Akar 2. Akar pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 4 adalah akar dari 2 ini ya. Terus yang B sifat-sifatnya. Baik, sifat-sifat ini ada di buku halaman berapa? Lupa. Berapa ya? 6. Halaman 15. Samakan ya bukunya ya. Baik, sifat ada 2, silakan dibuka di situ. Karena kita menyederhanakan ada di halaman 15.
Sederhanakan, kalau nanti akan kasihkan kalian dua cara. Terserah nanti kamu pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Halaman 15 dilihat yang contoh 4. Sudah dilihat atau 4? Ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A dibaca apa itu? Akar 72. Akar 70. Ini nanti untuk kelompoknya sebentar ya, untuk jelaskan dulu. Akar 70. Tambahkan. Kalau cara yang dibutuh, ya, kalau cara yang dibutuh itu menggunakan carilah bilangan perkalian yang salah satunya itu bisa diakar. Itu enggak? Itu berapa kali? 6 kali. Mana yang bisa diakar? Kalau angkanya besar, kalian bisa kan seperti ini? Bisa. Misalkan 729. Bisa nggak? Dari bilangan yang salah satunya bisa diakar. Nah, itu cara. Patuhkan syarat ya. Kalau patuh caranya yaitu tahu pohon faktor? Tahu. Pembaginya berapa saja? 2, 3, 5, 7. Kita pohon faktor. Bagi 2 berapa? Pakai pohon faktor. Kalau sudah ketemu satunya bisa diakar, berhenti langsung seperti ini boleh. Tapi kalau kalian nggak tahu ini atau 36 bisa diakar, enggak ya? Kalau lanjut saja. Bagi berapa? 2 berapa? 18. Bagi berapa lagi? 2 berapa? 9. Bagi berapa lagi? 3. Ini nanti kalau ini hasilnya berapa? Akar 36. Akar 36 berapa? Nah, akar 2 ya hasil akhirnya ya. Itu ya. Kalau ini patuh. Akar 72 sama dengan akar dari hasil ininya kamu tulis di sini semua. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dipahami? Dipahami? Ya kan? Nah, sekarang ini akarnya pangkat berapa? 2. Berarti kalian cari angka yang sama ini dijadikan pangkat 2. Ini kan ada 3 ya. Ambil 2 pangkat 2, sisanya 1 kan? Kali 2. Ini 3-nya 3 pangkat 2. Nah, sekarang bisa nggak ini kalian perhatikan yang ini? 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Kalau diakar 2. Jadi yang sudah pangkat 2 dikeluarkan. Terus ada nggak yang pangkat 2 lagi? Ada yang mana? 3-nya dikeluarkan. Sisanya 2. Tok. Ini kan ada pangkatnya ya. Kalau sisa masih di dalam rumahnya. Ini dikalikan sama dengan 6 akar. Ini kalau kalian mentok tidak tahu satunya. Bisa dipahami ya cara ini? Bisa, betul? Sekarang aku minta satu lagi yang pangkat 5, yang C. Kalian lihat yang C. Itu dibaca yang pojok mas, dibaca yang C mas. Akar pangkat 64. Ayo, akar pangkat dulu sini berapa? Akar pangkat 5 dari ulangi. Akar pangkat 5 dari 64 sama dengan kalau akar pangkat 5 berarti bentuk kuadrat pangkat 5 ya yang mendekati 64 dikali suatu bilangan. Caranya bagaimana? Pakai pohon faktor saja ya. Dibagi berapa? 2. Berapa? 3
32 bagi berapa lagi? 2 berapa? 16 bagi berapa lagi? 2 berapa? 8 bagi berapa lagi? 2 4 2. Terus yang ditulis yang di dalam kurung yang mana? Buahnya ini ya. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan cukup nanti ya. Sama dengan ini akar pangkat ini patut lupa. Akar pangkat 5 jangan dilupakan. Kalau dilupakan nanti salah ya. Jangan dilupakan. Akar pangkat 5 berarti di sini bentuk pangkatnya berapa? Berapa? 5. Kalau ini pangkat 2 berarti cari bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Kalau ini cari bilangan yang sama sebanyak 5 kali. Ada nggak sih 5 kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ada ya? Sisanya berapa? 1 kali dengan titik sama atau beda? Jangan bingung ya. Maka ada nggak yang keluar dari akar? Ada. Yang mana? 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5 dari akar 5? Sisanya akar 5 dari sama atau beda dengan itu? Pakai yang mudahan yang mana? Paham? Saya nanti selanjutnya ya. Nanti kita ujikan di kelompok. Ini yang menyederhanakan. Sekarang lanjut merasionalkan. Ini ada soal tapi nanti ya. Harus paham ya tadi ya? Soal terus nanti kita merasionalkan dulu. Merasionalkan ada di halaman berapa? 17. Kenapa namanya rasional? Kenapa namanya rasional? Ada yang tahu? Harus baik itu akan berubah menjadi bilangan rasional. Betul. Kenapa namanya bilangan rasional? Karena soalnya tidak rasional. Tugas kalian adalah merasionalkan. Apa yang dirasionalkan? Yang dirasionalkan adalah penyebut dalam bentuk akar. Ya, makanya di situ namanya rasionalkan penyebut pecahan bentuk. Patut contohkan yang A. Satu soal saja. Ini yang A ya. Sebelumnya, jika ada A akar B, cara rasional ini yang namanya tidak rasional ini. Nih. Tidak ada penyebut yang bentuk akar, maka namanya bilangan irasional. Tugas kalian merasionalkan. Apa yang dirasionalkan? Penyebutnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang kalian tulis lagi soalnya. Rasionalkan penyebut. Penyebutnya dikalikan atas dengan bawah. Ini kalau dibagi berapa hasilnya? Akar B dibagi akar B ini hasilnya berapa? 1 kan ya? Nah, makanya ini namanya dirasionalkan penyebutnya. Dikalikan dengan penyebut atas dengan bawah sama. Kalau sudah perkalian. Kalau perkalian itu atas dengan atas atau atas dengan bawah? Atas dengan atas. A dikali akar B per akar B dikali akar B sama dengan akar 3 dikali akar 3 sama dengan ini sifat tadi yang pertama perkalian. Akar 3 kali 3 akar 9 berapa? Jadi kalau ada bentuk akar perkalian bilangannya sama, maka jawabannya adalah bilangan itu A akar B per
Contoh yang satu itu kalian lihat. 3/5. Dilihat semuanya. 3/5. Soalnya ditulis lagi 3/5 dikali dengan akar 5/5. Akar 5 itu didapat dari mana? Nah, terus atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Jadinya 3/5. Baik, dari dua ini merasionalkan dan menyederhanakan. Mari kita lanjut ke diskusinya. Itu ada soal. Nanti soal itu didiskusikan kelompok. Soalnya apa Pak? Soalnya adalah menganalisis. Menganalisis betul atau salah. Kalau betul, kenapa betul? Kalau salah, mana yang salahnya letaknya di mana? Terus dijelaskan. Tugasnya adalah cuma menganalisis. Dan adik-adik semua nanti setiap masa Pak Cuki minta tolong di tas tasnya saya. Saya lupa bawa itu. Nanti tugasnya menganalisis. Setelah itu cari benar salahnya. Kalau benar seperti apa? Kalau salah, letak salahnya di mana? Kami ada 4 soal. Dan nanti kelompoknya juga sama, ada 4, satu kelompok 4 peserta. Ya, nanti setiap kelompok wajib menganalisis semuanya 4 soal itu. Ya, setelah itu nanti Pak Tugu minta perwakilan satu kelompok atau 2 kelompok nanti untuk maju mempresentasikan. Bisa dipahami tidak? Bisa. Sekarang Pak Tugu minta pembagian kelompok. Pak Tugu minta biar cepat ya. Kelompok yang paling depan kursinya dibalik saja. Ya. Dan yang nomor 3 pun sama dibalik saja. Biar cepat ya, tidak bisa angkat-angkat saja. Ya. Silakan waktu 1 menit untuk membalikan kursinya. Kursinya saja dibalik ya. Kursinya saja dibalik. Baik, sambil nengok ke belakang nggak apa-apa ya, karena soalnya belum nyampe. Bentuk soalnya seperti apa Pak? Perhatikan soalnya. Dan kalian cuma menganalisis. Nah, kok nggak kelihatan ya? Kurang berapa menit? Ini normal. Iya normal. Satu kelompok dapat dua kertas, jadi bisa dianalisis bersama-sama ya. Di balik mas biar
mulai tadi kalian berdiskusi, nanti Pak Teguh akan keliling bagaimana diskusinya, apakah benar-benar berjalan atau tidak, dan setiap keliling nanti Pak Teguh ambil nilainya, apakah berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Di situ ada 2 soal. Soal yang pertama yaitu terkait dengan menyederhanakan. Betul ya? Soal yang kedua terkait dengan merasionalkan. Tugas kalian adalah menganalisisnya. Betul atau salah. Terus tuliskan penjelasan kalian ada pada kotak yang di sebelahnya. Bisa dipahami? Silakan bisa berkelompok dan nanti saya analisis nomor 1, kamu analisis nomor 2. Nanti bisa bertukar, ya, bertukar jawaban. Silakan waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, 15 menit.
Gelo ya. Untungnya ini tas ini. Tekonya kumpul. Ini vaksinnya ada nih. Nah iya orang ya pak. Pak Joko. Jalan nama. Ada sekolah ya. Punya sekolah ya.
Ini nanti soal silakan nanti bisa difoto ya, atau disimpan dulu terus nanti pulangnya difoto, ditulis di buku catatan gitu ya. Yang salah letaknya di mana, yang benar alasannya seperti apa. Boleh tapi nanti pulangnya aja ya, karena boleh bawa aja ya. HP-nya dititipin enggak? Ya enggak. Iya, kalau enggak nanti boleh dipoto, nanti HP-nya simpan lagi gitu ya. Dua menit lagi. Silakan nanti siapa yang presentasi ini, siapa yang jadi moderator. Betul ya? Dan jadi 5 kan, 5 ya. nanti moderator biasa yang mengenalkan kepada teman-teman, ini loh anggota saya, ini nanti yang jadi penyaji gitu ya, menyajikan. Waktu selesai. Baik, sekarang waktunya untuk presentasi. Sebelum waktu tunjuk, adakah yang mau? Nanti ada Pak Farhan yang menilai. Oh, ini anaknya sudah aktif. Nah, ini dapat masuk penilaian ya. Masuk ke penilaian keaktifannya. Nih, masuk penilaian. 1, 2, 3 yang menjelaskan nomor 1, cung. Oh ya, silakan kelompoknya Mbak Safia tadi. Mbak Wiwit, boleh maju ke depan ke sini. Baik semuanya, letakkan ballpoint-nya semuanya, perhatikan ke depan. Ballpoint-nya diletakkan dulu. Ayo Mbak. Satu aja, satu HP gitu ya. Yang pojok Mbak, diperhatikan dulu. Semuanya dilihat ke depan ya. Cocokan nggak ya? Mbak Wiwit Cahyani Rosdiana ya. Perhatikan semuanya ke depan, tidak ada yang menulis. Yang keras silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Yang semangat mau presentasi siapa? Satu. Yang A. Yang A, perhatikan semuanya yang A. Benar. Alasannya? Yang keras. Oke, Mbak, Mas, Gandeng, Cak Ayu, katanya Mbak Faninya nomor 1A itu sudah betul. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan sifat perkalian bentuk akar. Sama dengan jawaban kalian tidak? Betul? Baik, betul. Sekarang yang B.
adalah kurang tepat. Perhatikan semuanya ke depan, Mas. Perhatikan dulu. Yang B ini kurang tepat. Perhatikan, kenapa kurang tepatnya di mana? Ini dibaca 5 akar pangkat 3 dari 32. 5 dikali ini sudah betul. Bawahnya juga sudah betul. 2 pangkat 3 dikali sisanya 2 pangkat 2. Betul ya? Ini akar pangkat 3-nya juga sudah ditulis. Yang sini itu ada letak kesalahan. Kira-kira letak kesalahannya di mana? Akar pangkat 3 ini tidak ada. Betul? Benar? Harusnya ada kan? Harusnya ada pangkat 3. Karena atasnya akan sama. Bisa dipahami? Oke. Ya, kalau bawahnya sudah betul. Ya, ini sudah betul. Hasil dari ini 5 kali 2 misalnya itu. Paham? Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 waktunya sudah mau habis. Baik, sekarang nomor 2 perhatikan semuanya. Ayo. Yang nomor 1 betul atau salah? Betul atau salah? Udah belum? Benar. Untuk sana. Benar atau salah yang A? Salah. Baik, yang salah. Kesalahannya di mana? Perhatikan, katanya akar 9 ini bisa disederhanakan lagi. Bisa betul? Nah, paham ya? Harusnya berapa ini? 3. Pinter ya. 5 akar 3 per 3. Betul ya? Oke. Yang Z, betul atau salah? Betul. Betul. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. Sekarang ada di depan semua. Kertasnya disimpan oleh kalian, ya. Kalian nanti dipoto, disimpan, dibawa pulang juga boleh, gitu ya. Terus nanti bisa buat catatan di rumah, tulis di buku catatan, ya. Selanjutnya adalah sticky note-nya ada Pak? Sticky note kan? Baik, selanjutnya adalah refleksi. Ada semua? Belum refleksi, ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan menyederhanakan dan rasional? Cukup? Baik, pada kembali lagi ke kelompok sudah, presentasi sudah, konfirmasi sudah. Sekarang kesimpulannya. Sifat operasi pertukaran untuk sebarang bilangan real, sifatnya tadi ada berapa ya? 2. Sifat apa dengan sifat apa? Kalian dengan bagian. Ya. Karena panduannya itu sifat. Kalau kalian sifatnya belum bisa, otomatis nanti nanti tidak bisa untuk menyederhanakan atau merasionalkan. Sifatnya apa yang pertama? Perkalian. Apa itu perkaliannya? Apa dengan apa? Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Satunya akar apa? Pembagian. Akar A per akar B sama dengan akar B. Ya, itu kesimpulannya. Dan sekarang refleksinya. Pak Ibu minta tolong dibagikan sticky note-nya. Sudah tolong perempuan sama yang mana? Dibagi 2 biar cepat. Satu-satu ditulis bagaimana tanggapan kalian terhadap pengelolaan kelas pada kesempatan hari ini.
bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, ini tolong kita tolong bagi-bagi aja. Nah, Mas. Ya, ini. Satu anak satu. Satu anak. Buat ya. Mas, tolong berdiri terus saja dibagi. Ya, kita. Satu anak satu terus nanti langsung yang sudah langsung ngambil di papan tulis sini ya. Silakan ditulis nama kalian terus tulis jawabannya. Waktunya hanya 3 menit dari sekarang. Ya. Panggilan saja, nama panggilan saja, nggak usah nama lengkap, nama panggilan. Yang sudah langsung tempelkan di sini. Panggilan, tapi panggilan yang betul ya, bukan panggilan yang disebut. Jangan usah ragu-ragu, tulis saja apa yang kalian rasakan ya, tidak mengurangi nilai kalian. Ini hanya untuk refleksi Pak Teguh. Apakah selama 2 jam ini sudah mampu mengajar atau tidak? Sudah langsung maju ke depan. Ya, waktunya tinggal 7 menit lagi, langsung maju, taruh di tempat ini. Ya, silakan. Antri ya, antri satu-satu tempel. Yang turun sebelahnya, bikin boleh sebelahnya. Betulin Bang. Ya. Terus ya. Yang rapi.
waktu ya. Minta tolong kedua kelas, ketika duluan boleh bisa. Ya. Nanti Pak Tukung baca-baca kekurangannya gimana. Tapi kelas kalian pas lihat senang atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, sebelum Pak tutup, Pak Tukung ada info film. Film. Ya kalau mau membuat sketsa wajah. Boleh sketsa wajah? Ya. Kalau sapi lucu. Tidak lucu kan ya? Waktunya sudah mepet, ini aja ya. Tapi ya, tinggal 2 menit lagi. Untuk membedakan sapi yang bukannya sapi gila dan tidak bisa didengar. Ini cara membedakan sapi gila sama sapi yang normal. Ya, nah gambar 1 itu sapi normal, gambar 2 itu sapi gila. Kalau sapi suaranya gimana ya? Kalau itu sapi apa? Kalau gila? Beda. Ini sapi normal. Oh, kalau gila gimana ya? Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa menyampaikan untuk materi selanjutnya adalah operasi bilangan bentuk akar ya. Coba pelajari halaman, nanti dipelajari halaman 19 di rumah ya. Saja Pak Ketua kelas, Pak minta ya boleh dibaca itu boleh baca deh. Ya.